Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ni darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa khussa khairal khalqi an qad tammama bihil jami'a rabbuna wa ammama bi'thatahu wa syar'uhu la yunsakhu bi ghairihi hatta zamana yunsakhu. Dan dikhususkan makhluk terbaik bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan semua nabi dan meratakan kebangkitannya. Maka syariatnya tidak akan terputus dengan selainnya sampai zaman ini lenyap. Di antara semua nabi, Allah menetapkan bahwa nabi yang paling mulia adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya pemimpinnya para nabi. Kalau ada orang yang mulia nih, orang mulia, maka ada pemimpinnya. Jadi dia yang paling mulia gitu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi pemimpinnya dari semua orang-orang yang mulia. Semua para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pemimpin berarti dia paling mulia di antara yang lain. Walaupun munculnya belakangan gitu. Gambarannya gimana? Gambarannya kalau kamu lihat rapat DPR, pernah lihat nggak? Pernah lihat? TV, iya, ya nggak pernah ikut, lu mah nggak pernah ikut. Di TV itu pimpinannya datangnya belakangan apa duluan?
belakangan. Yang lain datang duluan, kumpul baru. Kalau pimpinan datang berdiri. Nah, itu loh. Jadi Nabi itu dihadirkan yang akhir karena beliau dijadikan pemimpinnya di antara semua yang lainnya gitu. Bahkan di antara rukun imannya nabi-nabi yang sebelumnya itu wajib mengimani akan lahirnya nabi akhir zaman gitu loh. Kalau rukun iman kita sekarang iman nabi yang sebelumnya. Iman Nabi Adam, iman Nabi Nuh, iman Nabi. Siapa yang enggak iman mereka, maka enggak termasuk orang Islam. Begitu pula mereka wajib iman akan datangnya Nabi akhir zaman. Jadi nama Nabi Muhammad SAW itu sudah disebut-sebut oleh nabi-nabi sebelumnya, gitu loh. Sudah diceritakan bagaimana kaumnya, sudah diceritakan bagaimana keadaan beliau, bahkan menjadi wasilah, menjadi takarrub mereka, menjadi bentuk pengkabulan doa mereka ketika mereka munajah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi yang paling mulia di antara semua nabi-nabi. Dan beliau ditetapkan oleh Allah sebagai penutup para nabi. Maksudnya Allah menjadikan Rasulullah sebagai penutup para nabi. Maka nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ditetapkan oleh Allah bahwa Rasulullah SAW diutus untuk semua manusia dan jin. Kalau nabi yang sebelumnya diutus untuk sebagian kaum tertentu. Ada yang datang ke kaum Ad, ada yang datang ke kaum Samud, ada yang ke Bani Israel, ada yang ke orang Mesir. Maka Nabi kita diutus oleh Allah untuk semua manusia dan jin. Enggak hanya untuk manusia saja, tapi sampai kepada bangsa jin. Semuanya wajib mengikuti syariah yang diajarkan, yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah Allah menetapkan, mengkhususkan Rasulullah diutus kepada semua manusia dan jin dengan taklif, membawa sebuah beban, membawa perintah yang harus dipatuhi oleh bangsa manusia dan bangsa jin, dan bahkan kepada para malaikat. Jadi Nabi itu membawa dua misi. Yang satu misi kepada manusia dan jin, yang satunya misi kepada para malaikat. Kalau kepada manusia dan jin, misinya Nabi menyampaikan perintah yang harus dipatuhi. Namanya irsalut taklif. Kalau kepada malaikat, irsalut tashrif. Artinya apa? Nabi mendatangi mereka untuk dimuliakan, gitu. Agar malaikat memuliakannya, gitu. Nabi nggak bawa perintah untuk malaikat. Kenapa? Malaikat sudah punya perintah dari Allah. Sebelum datangnya Nabi sudah ada perintah. Malaikat sudah patuh kepada Allah sejak sebelum Nabi. Makanya ketika mereka mendapat berita dari Allah, Allah akan bikin manusia, kata mereka, ya Allah, kami ini sudah patuh kepadamu ya Allah. Kami sudah tunduk pada perintahmu. Kenapa bikin manusia? Gitu. Jadi malaikat itu sebelum datangnya Nabi juga sudah punya tugas untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan datangnya Nabi mereka diperintah ngeladenin Nabi, gitu. Ngeladenin itu yang tadinya nggak punya tugas wahyu, jadi tugasnya bawa wahyu.
Ini datang untuk ngurusin Nabi nih. Yang tadinya nggak punya tugas mencatat, tugasnya jadi mencatat gitu. Diberikan perintah untuk ngeladenin umat manusia dan bangsa jin. Jadi Nabi datang kepada para malaikat itu untuk mendapatkan penghormatan, mendapatkan kemuliaan dari para malaikat, yaitu memuliakannya. Keumuman pengutusan ini khusus hanya bagi Nabi Muhammad SAW, tidak bagi nabi yang lain yang diutus secara umum, nggak ada. Nah, Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi, maka syariat beliau tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami pergantian dengan syariat yang lain. Juga tidak akan rusak karena pergantian zaman sampai nanti hari kiamat. Artinya menjadi syariah penutup, menjadi syariah yang paling sempurna, menjadi syariah yang sudah enggak ada lagi penambahan dari syariah tersebut. Kalau ditanya, kenapa syariah yang sempurna ini nggak diturunkan sebelumnya saja? Ya kan? Kan Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad, aturan keislamannya itu aturan yang paling sempurna. Nah, sebelumnya para nabi bawa agama apa? Ya agama Islam, tapi aturannya nggak sesempurna Nabi Muhammad. Kenapa aturan ini nggak turun sebelumnya aja? Kan selesai. Kalau dari awal sejak Nabi Adam langsung turun syariah Nabi Muhammad dibawa oleh Nabi Adam, kan udah selesai, cukup satu Nabi, udah nggak usah pakai nabi-nabi yang lainnya lagi gitu. Tapi kenapa nggak demikian Allah bikin? Allah bikin para nabi turun bertahap demi bertahap. Adam bawa syariah Islam, tapi aturannya kecil sedikit. Ditambah lagi nabi berikutnya menyempurnakan, tambah lagi berikutnya menyempurnakan, terus tambah sempurna terus sampai akhirnya ditutup oleh nabi akhir zaman yang syariahnya nggak tergantikan lagi oleh syariah yang lain. Keadaan ini terjadi karena Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai nabi terakhir dan manusia sudah sampai pada puncaknya peradaban gitu. Sebelumnya peradaban manusia belum sesempurna sekarang, hingga perintah itu nggak bisa turun secara menyeluruh, tapi bertahap. Larangan juga nggak turun secara menyeluruh, tapi bertahap. Satu larangan, satu lagi larangan turun. Kenapa? Manusia nggak mengenal semua peradaban seperti sekarang. Zaman dulu nggak begitu. Zaman Nabi Adam belum ada namanya arak, belum ada riba, belum ada judi, belum ada perintah-perintah yang lainnya belum ada nih. Maka Allah turunkan syariah untuk Nabi Adam, ya syariah yang kecil tuh, untuk kaumnya yang kecil tersebut. Terus manusia berkembang, mulai bertambah banyak, berarti tambah peradabannya. Maka muncul lagi perintah yang baru lagi. Terus begitu sampai pada puncaknya peradaban, itu zamannya Nabi kita Muhammad SAW. Artinya semua kelakuan manusia sudah nampak di zaman itu. Semua kejahatan apapun udah muncul tuh, dari perzinaan, riba, judi. Hingga ketika diberlakukan syariah ini sudah nggak perlu diganti dengan syariah yang baru lagi. Sampai nanti akhir zaman. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum
walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad tidak sekali-kali dia menjadi bapak di antara seorang laki-laki di antara kalian. Tapi dia adalah Rasulullah dan penutup bagi para nabi. Ketika Rasulullah ditetapkan sebagai penutupnya para nabi secara otomatis, beliau adalah penutup dari seluruh utusan Allah. Nggak akan ada lagi orang yang ngaku sebagai utusan Allah. Banyak kok muncul nabi lagi yang baru, pasti pembohong gitu. Karena Allah langsung yang memberitakan bahwa Rasulullah menjadi penutupnya para nabi, langsung berita dari Allah. Makanya kan ada ayat di Al-Quran yang bunyinya orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang mau ibadah, berbuat baik, maka dia akan jadi orang yang selamat. Itu di sebagian ayat ada bunyinya begitu. Maka terkadang ada orang-orang yang mengambil ayat ini sebagai pedoman bahwa agama manapun gitu loh, yang iman sama hari akhir, dia mau berbuat baik, mengikuti syariah, maka dia akan selamat nanti pada hari kiamat. Jadi ambil sepotong gitu. Padahal nggak demikian. Dalam ayat yang lain justru dikatakan siapa yang nggak iman sama nabi akhir zaman, maka amal apapun, ibadah apapun dia nggak akan diterima oleh Allah. Allah pula firmankan, inna dina indallahil Islam. Nggak ada agama yang Allah ridhoi kecuali agama Islam. Maka mereka yang mengambil sepenggal-sepenggal ayat itu nggak bisa lagi mempertahankan argumennya ketika mengatakan semua agama bisa saja benar gitu, walaupun nggak mengikuti syariah Nabi Muhammad SAW, mereka bisa juga selamat, mereka bisa juga mendapatkan surganya Allah. Tidak demikian. Maka orang-orang liberal ini liberal itu pemikirannya memotong-motong ayat gitu, mengambil ayat sesuai dengan apa yang dia mau, yang cocok dengan pemikirannya. Dia nggak menerima ayat-ayat yang lain yang ayat itu mengharuskan orang ikut syariah Nabi Muhammad. Maka pemikirannya disebut pemikiran yang liar, bebas gitu loh. Menganggap semuanya bisa masuk surga asal mereka baik, patuh kepada Allah, iman sama hari akhir, berbuat sama manusia, nggak ngelakuin maksiat, mereka bisa selamat. Tapi nggak demikian. Orang itu harus tetap mengikuti syariah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam, juga Nabi Isa tidak menjadi seseorang yang menghalangi atau menjadi seseorang yang akan menambahkan aturan baru untuk aturan Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak terus, kan nanti masih ada Nabi Isa yang akan turun. Nabi Isa bisa aja nambahin syariah, nggak ada. Tetap walaupun Nabi Isa turun, Nabi Isa akan turun menjalankan syariahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi bukan Nabi Isa turun nanti bawa syariahnya dia sendiri, bukan, tapi tetap kembali mengikuti syariahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi Isa turun nanti turunnya di mana? Di Baitul Maqdis. Ketika Nabi Isa turun, ada mengatakan di Suriah, di Masjid Putih, di Menara Putih, terus nanti menuju ke Baitul Maqdis. Ada mengatakan di Baitul Maqdis turunnya. Maka tanah Palestina itu selamanya akan tetap menjadi tanahnya umat Islam, karena belum menjadi sesuatu, nggak akan bisa ditundukkan, dikalahkan
hingga nanti turunnya Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi yang berjuang bersama untuk menghancurkan Dajjal dan para pengikutnya, yaitu para Zionis orang-orang dari orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi itu enggak semuanya mereka itu Zionis, enggak. Jadi ada kelompok-kelompok dari Yahudi, kan dikatakan Yahudi pecah jadi berapa? 71 kelompok. Nasrani jadi 72, Islam jadi 70. Nah, di antara kelompok yang pecah itu ada yang namanya kelompok yang ekstrim, yang Zionis, yang benci sama umat Islam, menghancurkan umat Islam. Tapi enggak semuanya, begitu loh. Maka kalau nanti sudah turunnya Nabi Isa, barulah tanah Palestina akan kembali dimiliki atau dimenangkan oleh seluruh umat Islam. Jadi sekarang itu di framing gimana caranya Palestina itu punya masalah yang jadi masalah Palestina aja. Padahal sebenarnya Palestina itu jadi masalahnya umat Islam sedunia. Karena Palestina itu tempat di mana di situ ada Masjidil Aqsa, masjidnya umat Islam yang pernah jadi kiblatnya umat Islam. Jadi kalau Aqsa itu diutik, Aqsa itu diganggu, ya seharusnya umat Islam seluruhnya merasa terganggu gitu. Tapi gimana caranya sekarang enggak di framing itu hanya masalah intrennya Palestina, yang lain nggak usah ikut-ikut. Ini umat Islam banyak yang kemudian terkena framing tersebut hingga mengabaikan kejadian yang ada di Palestina. Padahal harusnya nggak demikian. Maka Abu Bakar Al-Adni itu pernah ngomong, bisa saja Palestina sekarang kita menangkan, kita rebut kembali bisa. Caranya gimana? Kalau seluruh orang Islam itu KTP-nya satu negara. Sedunia ini KTP-nya satu. Karena KTP-nya mereka udah masing-masing negara ini, maka mereka nggak bisa mengurus masalah negaranya orang lain. Kecuali nanti udah jadi satu semuanya, baru Palestina akan dimenangkan. Karena semua orang Islam akan bisa menuju ke Palestina. Di setiap masalah yang terjadi di suatu negara, semua umat Islam bisa ke sana membantu, gitu loh. Nah, sekarang kan nggak bisa, diurusi oleh masing-masing negaranya, hingga umat Islam yang di sini nggak bisa ke sana. Apalagi negaranya nggak mendukung, banyak yang menghalangi untuk sampai ke sana, perlu lewat beberapa negara yang mereka nggak mengizinkan orang lain untuk lewat. Udah nggak bisa tuh. Maka sekarang ini yang bisa kita kerjakan apa? Untuk bantu Palestina ya hanya mengirimkan doa, mengirimkan bantuan, menyemangati, hanya bisa membantu dalam bentuk materi atau moral. Terus menyuarakan bahwa Yahudi Zionis, bahwa orang-orang ini adalah musuhnya seluruh manusia. Bukan hanya musuhnya orang Islam, bukan. Karena perang di sana sudah bukan lagi perang antara Muslim dan Zionis, tapi sudah kemanusiaan. Yang dihancurkan sudah bukan tentara lagi, tapi rumah sakit dihancurkan, sekolahan dihancurkan, anak-anak kecil sudah dihancurkan. Ini sudah kemanusiaan perangnya. Jadi sedunia harus tahu kalau mereka ini sudah bukan lagi memerangi sebuah tentara gitu loh. Bukan perang antara tentara dan tentara, tapi pembunuhan massal. Yang ini jelas-jelas menyalahi peri kemanusiaan, menyalahi peradabannya manusia. Maka seharusnya seluruh dunia itu bertindak bagaimana mencegah orang-orang Israel, orang-orang Zionis ini untuk bertambah liar, bergerak. Nanti kalau satu Palestina sudah berhasil mereka tundukkan, mereka akan merembet kepada yang lainnya. Kayak dulu Hitler lah. Hitler yang dihancurkan siapa? Itu kalau dia berhasil semuanya nanti ngerembet. Hanya karena mereka nggak berhasil, berhenti di situ Hitler. Kalau dulu berhasil, jangan dikira Yahudi akan habis. Enggak, kamu juga habis semua nanti, gitu loh. Jadi yang namanya peperangan mereka itu sudah
sudah apa? Membunuh manusia yang nggak berdosa, itu siapa aja akan bisa dibunuh nantinya. Seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi yang terjadi bukan hanya perang antara Palestina saja, tapi ini semua manusia akan sama. Mereka bercita-cita menundukkan semua manusia, menundukkan semua bangsa yang nggak patuh sama dia akan ditundukkan. Bahkan yang nggak bersalah pun akan dihancurkan nanti. Jadi kita hanya akan menunggu bagaimana Islam itu bersatu nanti hingga semuanya bisa membantu untuk mengalahkan orang-orang yang tidak punya lagi peri kemanusiaan seperti orang-orang Zionis. Mudah-mudahan Allah cepatkan turunnya Imam Mahdi, Allah cepatkan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau doanya orang-orang alim apa? Allahumma ajil khuruja imam al-adil. Ya Allah, percepatlah turunnya imam yang adil. Siapa? Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi hingga nanti sampai turunnya Nabi Isa pun syariah Nabi Muhammad SAW itu nggak akan lagi dirubah, nggak akan lagi diganti oleh nabi-nabi yang lainnya. Bahkan Nabi Isa akan melanjutkan syariah Nabi Muhammad, bukan menjalankan syariah yang lain. Selain itu Allah memilih dan menetapkan Rasulullah sebagai utusan untuk seluruh manusia. Di alam raya ini Rasulullah diutus kepada manusia, jin, dan Ya'juj wa Ma'juj, sampai pada bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Sampai dikatakan nanti bangsa Ya'juj wa Ma'juj itu akan sebuah bangsa yang nanti akan paling banyak ada di dalam neraka, karena jumlahnya yang luar biasa banyaknya. Untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala diutus pula kepada para malaikat yang mana diperintah menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad, dan diutus pula kepada hewan-hewan dan semua tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, pepohonan untuk bisa mengajari bagaimana para hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan semuanya mereka senantiasa mendoakan Nabi Muhammad SAW, membantu beliau dan bisa menjadi hamba-hamba yang menampakkan kepatuhannya pada Nabi Muhammad SAW. Jadi hewan-hewan di dunia ini semuanya tunduk sama para nabi, itu tunduk. Gak ada hewan yang gak tunduk sama nabi, gak ada. Pohon-pohonan tunduk, hewan-hewan tunduk. Ini bentuk Allah menjadikan para nabi itu menjadi pemimpinnya seluruh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keutamaan ini merupakan kekhususan Rasulullah. Tidak ada nabi yang lain yang bisa berdakwah kepada manusia dan jin dan seisi bumi ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Menurut ulama muhakkikin, Rasulullah diutus kepada para nabi terdahulu dan umatnya. Semua nabi diutus untuk menjelaskan syariahnya Rasulullah. Jadi nabi-nabi terdahulu itu selain mereka mendakwahkan syariah yang Allah perintahkan, mereka juga diperintah untuk mendakwahkan tentang Nabi Muhammad SAW, memperkenalkan siapa dia, siapa umatnya, bagaimana syariahnya. Ini nabi terdahulu diperintah oleh Allah untuk memperkenalkan ini. Maka dikatakan di dalam kitab Taurat apa? Quran mengatakan dalam satu ayat bahwa orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW lebih dari mengenal anaknya. Saking apa? Sebelum Rasulullahnya hadir,
udah diceritakan jelas tentang di mana akan lahirnya, bagaimana fisiknya, bagaimana keadaannya. Bahkan ketika nanti kan anak mereka itu lahir, mereka nggak kenal sama anaknya nih. Tapi Rasulullah akan lahir, mereka udah kenal nanti cirinya akan bagaimana, di mana tempatnya, siapa yang jadi kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya dikenal oleh nabi-nabi yang terdahulu. Bahkan dikatakan Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam, di kapalnya itu udah tertulis tawasul untuk Nabi Muhammad, sahabatnya, anak-anaknya, coba Fatimah, Hasan, Husain, tertulis di papan yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Dari mana taunya? Orangnya belum lahir, beritanya udah tersebar pada nabi-nabi yang sebelumnya. Ini menurut para muhakkikin demikian. Kata muhakkikin itu syariah Rasulullah, tapi hal ini berlaku di alam arwah saja. Ruh Rasulullah diciptakan sebelum penciptaan semua ruh. Kemudian ruh beliau diutus kepada ruhnya para nabi. Ruhnya Rasulullah mendatangi ruhnya para nabi dalam wujud, dan wujudnya para nabi di alam ajsam sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pada hakikatnya Rasulullah diutus kepada semua manusia mulai dari zamannya Nabi Adam alaihissalam hingga zamannya Rasulullah sendiri, sehingga pada nanti hari kiamat. Hal itu sesuai dengan sabdanya Rasulullah, bu'istu ilan nasi kafah. Aku ini diutus kepada semua manusia. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Jadi enggak hanya untuk umat akhir zaman, enggak, tapi seluruhnya. Kenapa? Karena umat sebelumnya juga diperintah iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seseorang yang mengingkari keumuman diutusnya Rasulullah, maka dia benar-benar kafir. Jadi kafirnya kaum Yahudi, kafirnya kaum Nasrani, karena mereka menolak keumuman syariahnya Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, Muhammad, udah agama kamu untuk orang-orang Arab aja lah. Udah kami tak nerusin agama kami sendirilah. Kami akan jalan dengan syariah kami. Kamu jalan pakai syariah kamu untuk orang-orang Arab. Maka hukumnya yang demikian adalah kafir. Karena menolak keumuman syariah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berbeda dengan keyakinan kaum Isawiyah dari golongan kafir Yahudi. Mereka meyakini bahwa Rasulullah hanya diutus kepada orang-orang Arab. Setelah ditetapkan bahwa Rasulullah adalah nabi yang menutup semua nabi-nabi yang lainnya, mereka masih menganggap bahwa Nabi Muhammad hanya diutus untuk sebagian manusia, bukan kepada seluruh manusia. Rasulullah bersabda, lan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrillah. Umat ini
akan selalu menjalankan perintahnya Allah di agama yang benar, tidak membahayakan mereka orang-orang yang berbeda sampai nanti datangnya hari kiamat. Jadi ketika Nabi Isa nanti turun, memang ada beberapa ajaran yang ditambahkan oleh Nabi Isa. Tapi ajaran itu ajaran yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi udah menyampaikan perintahnya nih. Tapi pemberlakuannya nanti di zaman Nabi Isa gitu. Sekarang belum berlaku kayak apa? Masalah iddah. Iddahnya yang sekarang berlaku, seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, itu iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Nanti zaman Nabi Isa, iddahnya 1 tahun. Ini udah disampaikan dalam firman-Nya Allah dalam Al-Quran. Tapi pemberlakuannya nanti nunggu Nabi Isa gitu loh. Di khitab taklifnya sudah gitu loh. Khitab waldoknya nunggu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa nggak nambahin khitab, enggak. Hanya jadi waldok saja. Pelaksana perintahnya Nabi Muhammad SAW. Terus penghilangan pajak. Penghilangan pajak ya sudah jangan zaman sekarang. Rasulullah sudah menghilangkan namanya pajak, tapi nggak bisa diberlakukan zaman sekarang. Manusia banyak yang mengingkari perintah itu, nggak melaksanakannya. Kalau zamannya Nabi ya nggak ada pajak. Nanti di zaman Nabi Isa semua pajak-pajak itu akan dihilangkan. Gitu. Di wadoknya nanti nunggu Nabi Isa alaihissalam. Nggak ada yang namanya jizyah, nggak ada. Kalau zamannya Nabi masih ada namanya jizyah, ini orang-orang kafir masih bayar upeti. Kalau dia mau tunduk sama orang Islam akan bayar upeti. Nanti zaman Nabi Isa nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada orang kafir. Nah, orang Islam semua upeti dari mana? Yang nggak mau tunduk sama orang Islam akan diperangi zaman itu nanti. Hingga nggak ada lagi namanya orang-orang kafir, sono kafir, sini nggak ada. Bahkan nanti batu-batu akan ngomong, tuh ada Yahudi, tuh ada orang kafir, tuh ada. Semua membantu perjuangannya orang Islam. Ketika apa? Orang Islam sudah dalam satu bendera, dalam satu negara gitu. Jadi yang ada nanti cuma 2 doang, Islam atau kafir gitu aja. Nggak ada agama ini nggak ada. Di zaman itulah baru nanti akan ada kemenangan bagi seluruh umat Islam. Negara-negara semuanya akan ditundukkan. Yang memerangi umat Islam akan dikalahkan ketika semuanya sudah di bawah pemimpin yang adil, pemimpin yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin yang akan menyatukan seluruh manusia. Gitu. Jadi agama ini nggak akan lagi berubah walaupun datangnya Nabi Isa alaihissalam. Syariah ini nggak akan berganti, nggak. Terus sampai nanti akhir zaman nggak akan berganti. Tetap akan begini. Walaupun perkembangannya terus manusia berubah nih. Ada yang nanti ke Mars, ada yang nanti ke luar planet, ada yang tetap syariah ini akan berlaku. Nggak akan lagi ada syariah tambahan. Muncul LGBT, hukumnya gimana? Udah muncul di Quran bagaimana tentang LGBT. LGBT itu kan ini apa? Kodratnya nggak ada, kodrat manusia nggak ada, begitu nggak ada. Kodrat manusia tetap laki-laki dan perempuan, nggak ada kodrat laki-laki berubah jadi perempuan, nggak ada. Terus kok muncul LGBT kenapa? Karena salahnya pergaulan gitu. Karena salahnya pendidikan. Salahnya apa yang diajarkan orang-orang tuanya, maka berubah gaya hidupnya. Bukan sejak lahir, bukan, nggak ada sejak lahir tiba-tiba yang laki-laki pengen jadi perempuan, nggak ada. Yang perempuan pengen jadi laki-laki, nggak ada. Sejak lahir laki-laki ya laki-laki. Karena salahnya pendidikan, salahnya pergaulan, salahnya
apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, maka gaya hidupnya jadi berubah. Jadi mereka itu penyakit, bukan namanya, bukan kodrat, bukan. Kamu mengatakan kodrat kami begini, nggak ada kodrat begitu, nggak ada. Kodrat kok laki-laki jadi perempuan, nggak ada. Itu penyakit. Kayak kodrat jadi perampok, kodrat jadi pezina ada, kodrat jadi penjudi ada. Nggak ada. Itu karena salahnya pendidikan, salahnya pergaulan, hingga mereka menjadi orang-orang yang tidak terdidik sebagai syariahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita mengikuti apa yang jadi pembahasan atau pembicaraan orang-orang yang kelihatannya masuk akal, yang kelihatannya berargumentasi, padahal isinya penyesatan. Yang mereka dengan tujuan mau menampilkan bahwa LGBT itu harus diterima oleh masyarakat. Mereka bagian dari kemanusiaan. Enggak, mereka harus dikucilkan. Pindahin tuh. Jangan kumpul sama manusia yang lainnya. Beri tempat yang khusus agar dididik, disembuhkan, hingga mereka ketika kembali ke masyarakat udah normal kembali. Yang laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Gak ada LGBT kok, ini kan manusia 3 KTP-nya berarti nanti. Laki-laki, perempuan, transgender apa sih namanya? Sekarang bahkan ada di sekolah-sekolah udah punya 3 kamar mandi, coba bayangkan. Kamar mandi itu laki-laki, perempuan, transgender. Ini udah misi untuk menghancurkan umat Islam. Orang-orang Yahudi itu yang Zionis ini mereka berupaya bagaimana seluruh dunia itu hancur. Yang tegak nanti hanya agama mereka sendiri gitu loh. Maka mereka berupaya gimana dihancurkan semuanya dengan berbagai macam cara, metode. Dari mulai yang kecil sampai yang besar mereka rancang gimana agama itu hancur semuanya. Peradaban rusak, yang tinggal hanya mereka sendiri. Itu cita-cita mereka begitu. Kan di Quran dikatakan mereka nggak akan pernah berhenti sampai kalian tunduk sama agama mereka. Tunduk itu bukan berarti mereka nyuruh kalian masuk agamanya, enggak. Agama mereka enggak boleh untuk orang lain. Jadi mereka maunya kalian tunduk semua jadi budak mereka gitu loh. Bukan tunduk masuk agama mereka, enggak. Agama Yahudi itu agama kelompok yang enggak boleh orang lain masuk. Kalau agama Islam kan enggak, untuk semua manusia. Tapi kalau Yahudi enggak ada misioneris, enggak ada. Kalau Kristen masih ada. Kalau Yahudi enggak ada misioneris Yahudi untuk ngajak orang lain masuk agama, enggak ada. Yahudinisasi enggak ada. Jadi mereka adanya untuk kelompok mereka sendiri. Ketika mereka datang ke tempat lain, tujuannya apa? Menghancurkan, membudaki mereka, merendahkan mereka. Ini yang jadi misinya orang-orang tersebut. Jadi tetap syariah ini, walaupun keadaan dunia berubah bagaimanapun, hukum tetap sudah diputuskan. Maka tugasnya ulama sekarang yang bikin hukum nih, para ahli fikih, pakar-pakar hukum, yang mereka merancang gimana kalau nanti orang sholatnya begini, cara hajinya bagaimana, cara puasanya bagaimana, cara zakatnya gimana, mereka yang merancang hukum tuh. Artinya ketika terjadi perubahan keadaan, maka akan terjadi perubahan-perubahan hukum yang semuanya bercabang dari hukum yang utama. Jadi nggak perlu Nabi lagi turun, nggak perlu, udah cukup dengan syariat Rasulullah, semuanya akan bisa diselesaikan. Seperti di zaman Nabi sampai sekarang muncul kan banyak peraturan baru, kayak adanya bayi tabung, bagaimana hukumnya. Sekarang muncul lagi makanan jenis baru, pewarna jenis baru. Ini ulama yang bikin keputusan. Oh, kalau bahannya begini nggak boleh, kalau bahannya begini dibolehkan. Kalau
mengambil dari sumber hukum yang satu, nggak perlu turun nabi lagi yang lainnya. Maka bentuk bahwa syariah Rasulullah adalah syariah yang sudah sempurna, yang nggak perlu lagi ditambahkan nabi yang lain untuk bawa syariah yang baru. Hukum yang ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah udah diputuskan. Syarat, rukun, sah, batal, manek sudah dijawab oleh hukum tersebut hingga nggak perlu penambahan nabi yang lainnya lagi hingga nanti akhir zaman. Ini yang harus kita imani secara pokok. Hingga kalau sampai muncul nabi-nabi yang ngaku nabi baru, maka jelas itu adalah kebatalan, jelas pendustaan. Maka kita jaga keluarga kita jaga anak-anak kita, jaga lingkungan kita, bagaimana tetap kita hanya mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman yang syariahnya umum untuk seluruh manusia. Yang mudah-mudahan kita dengan syariah ini dijadikan Allah orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat, bisa mengemban syariah ini sampai Allah meridhoi kita, sampai kita jumpa sama Nabi Muhammad SAW, mendapatkan ridhonya Allah dunia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna أننا أسرافنا للظى أشرافنا فتب علينا توبة واستر لنا عوراتي وآمن رأتي لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى عليه أنت الحب وآله عداد قوس صحبي والحمد لله البدي وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.